Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, program studi akuntansi, mempersembahkan sebuah video untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas J tahun 2024-2025 yang diampu oleh Ibu Wahyuhami Damayanti Sukiswa SAMA. Kami dari kelompok E terdiri dari 7 anggota yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan judul Desain dan Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelum lanjut pada pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Arnasinana Ardi Maharani dengan NPM 062, Rafina Khairunisa Ramadina dengan NPM 160, Akila Rahmawati dengan NPM 059, Kristina Hasibodo dengan NPM 248, Wahid Ardiansyah dengan NPM 344, Vicky Maulana Rahman dengan NPM 263, dan yang terakhir Syafira Sawazahrani dengan NPM akhir 255. Selanjutnya, mari kita simak bersama ya untuk video materi Desain dan Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen. Pernahkah kalian mendengar kisah tentang kapal Titanic? Ya betul, sebuah kapal yang dianggap tidak akan tenggelam namun pada akhirnya bernasib tragis. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya sistem peringatan dini mengenai bahaya es di lautan. Sama halnya dengan perusahaan, bayangkan perusahaan itu seperti kapal Titanic. Tanpa adanya sistem peringatan dini atau sistem pengendalian manajemen yang efektif dan juga baik, kita akan berada di masalah yang sama atau bahkan masalah yang lebih berat. Nah, sistem pengendalian manajemen berperan sebagai radar bagi organisasi. Sistem pengendalian manajemen akan membantu kita untuk mendeteksi potensi bahaya, mendeteksi resiko, mengukur kinerja, dan juga memastikan kita tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan dari organisasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Selamat menyaksikan. Dalam proses perancangan dan peningkatan sistem pengendalian manajemen, seorang manajer memerlukan 2 pertanyaan mendasar. Yang pertama, apa yang diinginkan? Salah satu cara untuk memahami apa yang harus dikendalikan yaitu dengan mengidentifikasi tindakan utama dan juga hasil utama yang harus dilakukan agar mencapai suatu keberhasilan. Kemudian yang kedua, apa yang mungkin terjadi? Seorang manajer harus menganalisis potensi dan juga peluang akan terjadinya suatu permasalahan pada suatu organisasi. Dalam mendesain dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen memerlukan pemahaman yang baik tentang apa yang diinginkan oleh organisasi dari karyawannya. Pemahaman yang baik tentang sasaran dan juga strategi menghasilkan serangkaian alternatif yang layak. Sebuah organisasi harus menentukan apa yang diinginkan dan juga menilai apa yang mungkin terjadi. Hal tersebut pada dasarnya menilai kemungkinan bahwa pengendalian ada atau akan terjadi, seperti kurangnya motivasi, kurangnya arahan, atau keterbatasan personel, sehingga organisasi harus menanyakan apakah karyawan sudah memahami apa yang akan dicapai dan juga apa yang diinginkan oleh satu organisasi. Apakah karyawan sudah termotivasi dengan baik dan apakah mereka mampu memenuhi peran yang diinginkan oleh organisasi. Ketika apa yang ingin terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, maka akan berlanjut pada pertanyaan yang pertama. Pengendalian apa yang harus digunakan? Dan seberapa ketat sih pengendalian tersebut yang akan diimplementasikan? Pilihan pengendalian. Dari pembahasan sebelumnya mengenai pengendalian manajemen, terdapat beberapa macam-macam pengendalian. Yang pertama ada pengendalian hasil, ada pengendalian tindakan, ada pengendalian personel, dan juga yang terakhir pengendalian budaya. Setiap jenis pengendalian manajemen memiliki tingkat efektivitas yang berbeda dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi pada organisasi. Suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan satu jenis pengendalian atau bahkan lebih, sehingga disebut dengan kombinasi pengendali. Di dalam pemilihan atas pengendalian, terdapat alternatif yang dibuat oleh manajer. Alternatif-alternatif tersebut harus mempertimbangkan cost dan juga benefit.
Alternatif pengendalian dengan biaya yang tinggi harus diikuti dengan bertambahnya nilai yang besar bagi organisasi. Serangkaian pengendalian manajemen spesifik dipilih untuk memungkinkan akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar bagi organisasi. Manfaat dapat diukur dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan dari suatu organisasi. Karena sistem pengendalian manajemen cenderung memiliki biaya yang cukup tinggi dalam mengimplementasikan dan juga mengoperasikannya. Sehingga dalam hal ini harus mempertimbangkan cost dan juga benefit atas pengendalian yang dipilih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengendalian personal atau budaya sebagai pertimbangan awal. Sebelum itu, kita perlu tahu nih, apa itu pengendalian personal atau budaya. Jadi, pengendalian ini itu didasarkan pada insting seseorang atau karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri merekanya sendiri. Lalu, mengapa pengendalian ini itu menjadi pertimbangan awal? Mengapa tidak pengendalian yang lainnya seperti pengendalian hasil ataupun pengendalian tindakan? Nah, jawabannya yaitu karena pengendalian ini itu memiliki dampak kerugian yang lebih sedikit dan biayanya yang relatif lebih rendah. Selain itu juga, pengendalian ini tuh dapat meminimalisir tingginya pergantian karyawan. Seperti contohnya ketika kita melakukan pengendalian saat proses rekrutmen terjadi. Kita dapat memilih karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Lalu kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan komunikasi antar karyawan. Seperti contohnya ketika kita melibatkan karyawan dalam mengambil suatu keputusan. Namun, umumnya pengendalian personal atau budaya ini seringkali tidak cukup memadai. Oleh karena itu, biasanya diperlukan pengendalian lainnya, seperti pengendalian tindakan maupun pengendalian hasil. Nah, pastinya dalam setiap sistem pengendalian terdapat keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Pada saat ini, saya akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian dari pengendalian tindakan. Pertama-tama yaitu keuntungan pengendalian tindakan. Jadi pengendalian ini itu bentuk pengendaliannya yang paling langsung, yang berarti pengendalian ini efektif dalam memastikan bahwa semua proses atau standar diikuti dengan baik. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu pengendalian ini tuh cenderung mengarah pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Maksudnya yaitu contohnya ketika kita mencatat beberapa metode dalam melakukan tugas, organisasi ini dapat belajar atau mengevaluasi pengalamannya dan mengidentifikasi metode mana yang paling berhasil untuk diterapkan di masa yang akan datang. Jadi, setelah kita mengetahui tentang keuntungan dari pengendalian tindakan ini, kita juga perlu mengetahui adanya kerugian dari pengendalian ini. Yang pertama yaitu adanya keterbatasan kelayakan yang parah. Jika pengendalian ini dilakukan secara ketat, hal ini khawatir dapat membatasi fleksibilitas dan ruang bagi karyawan untuk bereksplorasi. Kemudian yang kedua yaitu dapat menghambat adaptasi, inovasi, dan kreativitas. Nah, ketika karyawan ini sudah merasa tertekan oleh aturan yang ketat, mereka mungkin enggan untuk berpikir kreatif lagi atau beradaptasi lagi dengan perubahan yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu akuntabilitas tindakan, khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Nah, ketika fokus ini terlalu besar pada pengawasan, karyawan cenderung melakukan kesalahan. Kerugian selanjutnya yaitu dapat menimbulkan sikap negatif. Nah, sikap negatif yang dimaksud di sini itu ketika karyawan ini telah merasa tertekan atau sudah tidak dipercaya lagi oleh rekan-rekannya. Hal ini tuh dapat berdampak pada semangat kinerja karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut menjadi malas-malasan dalam bekerja. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa pengendalian tindakan, terutama yang memerlukan tinjauan pratindakan ini memerlukan biaya yang mahal. Jadi, investasi dalam pengendalian yang kompleks dapat menjadi beban finansial bagi organisasi.
Baik, materi yang selanjutnya adalah choice of control tightness atau pilihan ketetatan kontrol. Terdapat 3 poin utama, yaitu manfaat dari pengendalian yang ketat, biaya yang dibutuhkan, dan efek samping yang merugikan. Nah, yang pertama yaitu manfaat dari pengendalian yang ketat. Dalam organisasi manapun, pengendalian yang ketat paling bermanfaat atas area yang paling penting bagi keberhasilan organisasi. Misalnya saja, pada pengendalian inventaris sangat penting dalam toko swalayan besar, karena menyimpan inventaris ini dalam jumlah besar tanpa pengendalian yang ketat sama saja dengan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Di mana pengendalian inventaris juga harus memastikan bahwa kehabisan stok tidak mengikis pengalaman pelanggan. Yang kedua yaitu biaya yang dibutuhkan. Beberapa bentuk pengendalian memerlukan biaya yang mahal untuk diterapkan secara ketat. Pengendalian hasil yang ketat mungkin memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis semua data kinerja yang diperlukan. Yang ketiga yaitu efek samping yang merugikan. Semua kondisi yang diperlukan untuk membuat suatu jenis pengendalian dapat dilaksanakan, seperti pengetahuan tentang bagaimana objek pengendalian berhubungan dengan tujuan yang diinginkan. Jika demikian, efek samping yang berbahaya mungkin terjadi jika pengendalian dilaksanakan, terutama jika pengendalian dilaksanakan dalam bentuk yang ketat. Pengendalian hasil yang ketat ini kemungkinan akan menimbulkan masalah dalam memilih ukuran hasil yang tepat dan menetapkan target yang cukup menantang, di mana keduanya ini sulit untuk dilakukan dalam lingkungan yang berubah cepat, padat pengetahuan, atau sangat inovatif. Baik, materi yang selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari kontrol hasil. Terdapat beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari kontrol hasil ini ada 3, yaitu kelayakan, otonomi yang signifikan, dan biaya yang relatif murah. Keuntungan yang pertama adalah kelayakan. Kontrol hasil dapat memberikan kontrol yang efektif ketika pengetahuan tentang tindakan yang diinginkan kurang. Situasi seperti ini umum terjadi pada sebagian besar peran penting dalam banyak organisasi. Yang kedua adalah otonomi yang signifikan. Hal ini diinginkan ketika kreativitas dibutuhkan karena otonomi memberikan ruang untuk cara berpikir yang baru dan inovatif. Keuntungan yang terakhir adalah biaya yang relatif murah. Pengumpulan kinerja seringkali dikumpulkan karena alasan yang tidak terkait langsung dengan pengendalian manajemen, seperti untuk pelaporan keuangan, pelaporan pajak, atau perumusan strategi. Jika pengumpulan ini dapat digunakan atau diadaptasi dengan mudah untuk pengendalian hasil, biaya tambahan pengendalian tersebut dapat relatif kecil. Namun, kontrol hasil juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu keselarasan. Keselarasan dapat muncul karena pengetahuan yang tidak sempurna tentang hasil yang diinginkan. Karena masalah pengukuran, ukuran hasil biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna tentang apakah tindakan yang baik telah diambil. Karena mungkin ukuran hasil tersebut gagal untuk memenuhi satu atau lebih kualitas ukuran hasil yang baik, seperti presisi, objektivitas, ketepatan waktu, dan pemahaman. Yang kedua yaitu resiko pada karyawan. Resiko ini biasanya disebabkan oleh gangguan pengukuran yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang mungkin tidak dapat dikendalikan. Faktor ini termasuk pada ketidakpastian lingkungan dan saling ketergantungan organisasi. Nah, ketika organisasi ini membuat karyawannya menanggung resiko-resiko tersebut, mereka itu harus menawarkan tingkat kompensasi yang diharapkan lebih tinggi atau premi resiko. Kegagalan memberikan premi yang tepat untuk resiko yang ditanggung cenderung menyebabkan ketidakpuasan, frustasi, hingga persepsi ketidakadilan pada karyawan. Hal ini itu dapat menyulitkan organisasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Nah, yang terakhir adalah target anggaran. Target-target tersebut seringkali diminta untuk memenuhi beberapa fungsi pengendalian yang penting. Di antaranya yaitu motivasi untuk mencapai hasil. Target tersebut juga digunakan untuk membuat keputusan tentang tingkat kas dan ketersediaan yang harus dimiliki. Nah, selain itu, fungsi lainnya adalah perencanaan. Rencana ini seringkali diperlakukan sebagai komitmen dan dibagikan di antara berbagai entitas dalam suatu organisasi, sehingga setiap entitas mengetahui apa yang diharapkan dari entitas lain. Target
yang telah dijelaskan tadi, satu target itu tidak mungkin dapat memenuhi semua tujuan-tujuan yang ada, sehingga seringkali karyawan itu kesulitan dalam memenuhi target yang ada. Jadi harus ada satu atau beberapa tujuan yang dikorbankan jika kontrol hasil ini ingin digunakan dengan maksimal. Baik, selanjutnya adalah kontrol ketat longgar secara simulen atau bersamaan. Nah, perusahaan dapat didefinisikan sebagai excellent ketika menggunakan apa yang disebut dengan kontrol ketat longgar secara simulen. Nah, MSI atau sistem pengendalian manajemen yang digunakan di suatu perusahaan dapat dianggap longgar karena mengizinkan dan bahkan mendorong otonomi, kewirausahaan, dan inovasi. Tetapi sistem kontrol yang sama ini bisa juga disebut sebagai sistem kontrol yang ketat karena orang-orang di perusahaan tersebut memiliki seperangkat nilai yang kaku. Misalnya fokus pada kebutuhan pelanggan. Nah, MSI dalam organisasi atau perusahaan didominasi oleh kontrol personil atau budaya, atau dapat dikatakan ketat dalam hal tujuan dan nilai-nilai inti, tetapi longgar dalam hal prosedur. Nah, perusahaan dapat menerapkan kontrol ketat untuk aspek-aspek yang kritis memerlukan pengawasan, seperti keselamatan ataupun kepatuhan hukum. Sementara memberikan kontrol yang longgar di area yang memungkinkan adanya inovasi dan kreativitas, seperti pengembangan produk dan pemasaran. Nah, dalam contoh, sebuah perusahaan teknologi memiliki tim pengembang perangkat lunak yang mungkin memiliki kebebasan untuk menentukan metode kerja mereka. Itu disebut sebagai kontrol yang longgar, tetapi harus memenuhi standar, kualitas, dan deadline yang ada. Itu menggunakan kontrol yang ketat. Nah, menggunakan kontrol ketat dan longgar secara bersamaan memungkinkan organisasi untuk menyeimbangkan antara stabilitas dan inovasi. Nah, artinya kontrol ketat dapat memastikan bahwa proses dan standar terpenuhi, mengurangi resiko kesalahan juga, dan kontrol longgar memberikan ruang bagi karyawan untuk berkreasi sehingga adanya ide-ide baru dan solusi yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah beradaptasi dengan perubahan. Nah, sebagian besar organisasi menekankan satu bentuk pengendalian manajemen pada titik waktu tertentu, tetapi mereka sering mengubah penekanan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya karena kebutuhan, kemampuan, dan lingkungan mereka yang berubah. Nah, pertumbuhan organisasi biasanya mendorong pengendalian manajemen ke arah peningkatan formalisasi prosedur untuk tujuan akuntabilitas, tindakan, dan atau pengembangan sistem informasi yang lebih rumit untuk tujuan pengendalian hasil. Nah, selain pertumbuhan, banyak faktor situasional lainnya seperti mengintensifkan pesaing, ekspansi global, atau perubahan teknologi yang pasti mendorong organisasi atau perusahaan untuk harus menyesuaikan sistem pengendalian manajemen dengan lingkungan yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Keeping Behavioral Focus, yang artinya menjaga perilaku fokus. Kunci untuk menjaga perilaku fokus ini sendiri yaitu ada 5. Yang pertama yaitu define desired behaviors, yang artinya tentukan perilaku yang diinginkan, seperti mengartikulasikan dengan jelas perilaku yang selaras dengan nilai dan tujuan organisasi seperti kerja tim, inovasi, dan akuntabilitas. Yang kedua ada lead by example, yang artinya sendiri yaitu memimpin dengan memberi contoh. Kepemimpinan harus menyontohkan perilaku yang diinginkan secara konsisten. Ketika pemimpin mewujudkan nilai-nilai tersebut, karyawan akan cenderung mengikutinya. Yang ketiga ada positive reinforcement atau yang artinya penguatan positif, yaitu kenali dan berikan penghargaan kepada karyawan karena menunjukkan perilaku yang diinginkan. Ini dapat mencakup pujian lisan, bonus, atau insentif lainnya. Yang keempat ada behavioral training atau artinya pelatihan perilaku, yaitu memberikan program
pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan perilaku tertentu seperti komunikasi, resolusi konflik, dan kolaborasi. Yang kelima ada feedback and coaching, artinya umpan balik dan pelatihan. Menciptakan budaya umpan balik berkelanjutan di mana karyawan menerima masukan konstruktif mengenai perilaku dan kinerja mereka. Pembinaan dapat membantu mereka menyelaraskan diri dengan perilaku yang diinginkan. Materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan, maintaining good control. Key strategy for maintaining good control yaitu ada 8. Yang pertama ada clear objective. Clear objective ini yaitu menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur yang selaras dengan misi organisasi. Yang kedua ada regular monitoring, yaitu terus pantau kinerja berdasarkan tolak ukur dan KPI yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan sejak dini. Yang ketiga yaitu effective communication. Effective communication ini menumbuhkan jalur komunikasi terbuka di semua tingkatan untuk memastikan semua orang memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang keempat yaitu risk assessment. Risk assessment ini melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan menerapkan strategi mitigasi yang tepat. Yang kelima yaitu internal control, menetapkan pengendalian internal yang kuat untuk menjaga aset dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan. Yang keenam ada training and development, memberikan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan mengenai praktik terbaik dan kepatuhan untuk meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas. 7. Feedback mekanisme, menerapkan sistem umpan balik untuk mengumpulkan wawasan dari karyawan dan pemangku kepentingan, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Yang ke-8 dan yang terakhir yaitu periodic audit. Periodic audit ini melakukan audit rutin untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Baik, di sini saya akan membahas salah satu kasus dari bab 6, yakni mengenai mendesain dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen. Untuk kasusnya yakni pada kuartal tahun 2004, kuartal kedua tahun 2004, Diagnostic Product Corporation atau DPC memperkenalkan program baru kinerja untuk Field Service Engineers atau disingkat FSE di Amerika Serikat, yang memberikan imbalan berdasarkan pencapaian FSE, bukan hanya lamanya waktu bekerja mereka. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan memotivasi karyawan dengan memberikan penghargaan yang lebih adil dan berbasis hasil. Program ini melibatkan pemantauan kinerja FSE melalui data dan memberikan pembayaran kuartalan berdasarkan 6 aspek kinerja. Pada akhir tahun, manajer puas dengan hasil program ini dan berharap kombinasi program bonus dan instrumen tambahan akan terus meningkatkan kinerja DPC di tahun 2005. Evaluasi desain program bonus kinerja Diagnostic Product Corporation untuk AS Based Field Service Engineers dan cara program itu diimplementasikan. Berdasarkan paragraf di atas, perubahan apa yang akan Anda sarankan jika ada? Jadi evaluasi desain program bonus kinerja DPC untuk FSE di Amerika Serikat. Yang pertama, kelebihan dari program ini. Yang pertama ialah berbasis pencapaian. Program ini memberikan insentif berdasarkan kinerja, bukan sekedar waktu kerja, sehingga lebih adil dan mendorong produktivitas karyawan. Yang kedua ada pemantauan kinerja yang terukur. DPC menggunakan aspek kinerja yang spesifik, memungkinkan pengukuran kinerja FSE secara objektif. Yang ketiga, motivasi dan kepuasan karyawan. Insentif berbasis pencapaian ini meningkatkan motivasi FSE, terbukti dari hasil positif dan kepuasan manajer terhadap program tersebut.
Nah, selain beberapa kelebihan yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh program ini. Yang pertama, fokus berlebihan pada kuantitas. Program lebih menekankan hasil kuantitatif daripada kualitas, sehingga FSE mungkin mengutamakan kecepatan daripada kepuasan pelanggan. Yang kedua, peluang tidak merata. Tidak semua FSE memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan poin, terutama di wilayah dengan sedikit panggilan layanan. Yang ketiga, potensi ketidakseimbangan. Program dapat menyebabkan perbedaan pendapat yang besar di antara FSE. Hal ini mempengaruhi rasa keadilan dalam tim. Nah, menurut kelompok kami ada beberapa saran perubahan. Yang pertama, menambahkan aspek kualitas. Mengintegrasikan indikator kualitas seperti umpan balik pelanggan untuk memastikan FSE fokus pada kualitas pelayanan. Yang kedua, peluang pengembangan yang sama. Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkala bagi semua FSE. Yang ketiga, umpan balik dan evaluasi berkala. Melakukan evaluasi dan umpan balik rutin agar FSE mengetahui area yang perlu ditingkatkan. Dan yang keempat, menyesuaikan insentif berdasarkan kompleksitas tugas. Memberikan insentif lebih tinggi untuk tugas yang lebih kompleks, agar FSE tidak hanya memilih pekerjaan yang mudah. Jadi, kesimpulannya, dengan memperhatikan aspek kualitas dan memberikan kesempatan pengembangan yang sama, program ini dapat lebih efektif dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan, serta memastikan bahwa pelanggan menerima layanan terbaik dari FSE. Dalam studi kasus ini, beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk penyesuaian terhadap sistem baru dan memastikan bahwa semua FSE memahami dan menerima perubahan tersebut. Nah, selain itu, manajemen harus memastikan bahwa program ini diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah operasional